Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat pengurus Yayasan Bani Huda, yang kami hormati Ustadzah Hajah Nuril Fijriani SEMPD selaku Kepala Sekolah TK Islam Al-Fajar, yang kami hormati Ustadzah TK Islam Al-Fajar serta Bapak Ibu Wali Murid kelompok A yang saya hormati. Marilah bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat bersilaturahmi pada acara sosialisasi program pembelajaran kelompok A TK Islam Al-Fajar tahun pelajaran 2024-2025 dalam keadaan sehat walafiat. Serta tak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya atas segala syafaat kepada kita semua. Para hadirin yang saya hormati, baiklah akan saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penjelasan program kelompok A. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Yang keempat, doa. Dan yang kelima, penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara dilanjutkan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara dapat berjalan dengan lancar. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya adalah penjelasan sosialisasi program pembelajaran kelompok A TK Islam Al-Fajar yang akan disampaikan oleh Ustadzah Hajah Nuril Fijriani SEMPD. Kepada beliau kami persilahkan. Silakan Bu Nuril. Baik. Bisa didengarkan suara saya, Ustadzah Anis? Bisa, Ya. bisa Ustadzah, bisa. Baik, terima kasih Ustadzah Anis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Pengurus Yayasan Bani Huda Surabaya, yang kami hormati Bapak beserta Ibu, orang tua, murid kelompok ATK Islam Al-Fajar, serta para ustadzah TK Islam Al-Fajar yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Berkat ridhonya lah kita semua dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat, walaupun hanya di dalam ruang Zoom. Tak lupa sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, atas syafaatnya kepada kita semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu orang tua murid yang pagi ini berkenan untuk meluangkan waktu di antara
undangan kami dalam rangka sosialisasi program kegiatan kelompok A TK Islam Al-Fajar tahun ajaran 2025. Tujuan dari diadakannya kegiatan ini utamanya yaitu untuk mensosialisasikan program sekolah, kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah, jadwal kegiatan, tata tertib siswa, perkenalan guru, serta wali kelas. Pertemuan ini kami selenggarakan melalui Zoom meeting dengan harapan agar seluruh orang tua murid dapat mengikuti dimanapun Bapak dan Ibu berada. Insya Allah nanti setelah ini akan ada rekaman dari Zoom meeting ini yang akan kami sampaikan melalui YouTube channel Al-Fajar. Semoga dengan presentasi yang akan kami berikan ini diharapkan mampu untuk memberikan gambaran kepada Bapak dan Ibu orang tua bagaimana program pembelajaran di TK Islam Al-Fajar terutama bagi jenjang kelompok A, sehingga kita sebagai guru dan orang tua dapat bersinergi, bekerja sama, dan bersama-sama mengembangkan komunikasi yang bersifat kekeluargaan dalam mendidik anak-anak. Sebelum kami menjelaskan program-program serta kegiatan di TK Islam Al-Fajar, maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak dan Ibu nggih. Perkenalkan, nama saya Nuril Fijriani dan di sini saya adalah sebagai kepala sekolah dari TK Islam Al-Fajar. TK Islam Al-Fajar sendiri berada di bawah naungan Yayasan Bani Huda Surabaya yang menaungi beberapa lembaga yaitu TK Islam Al-Fajar, KB Al-Fajar, TPQ Al-Fajar Rungkut, TPQ Al-Fajar Pelemahan, dan Gria Quran Al-Fajar. Itu sedikit perkenalan mengenai saya dan Yayasan Bani Huda Surabaya. Semoga untuk beberapa menit ke depan selama presentasi ini Bapak dan Ibu masih tidak bosan mendengarkan suara saya. Gitu nggih. Berikutnya Bapak dan Ibu, visi di TK Islam Al-Fajar adalah mandiri, berakhlak karimah, dan kreatif. Sedangkan misi kami di sini yang pertama adalah menyiapkan anak agar mampu beradaptasi dengan lingkungan. Yang kedua, melatih anak bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, membimbing anak memiliki akhlak yang baik. Yang keempat, menyiapkan anak menjadi pribadi Islami. Yang kelima, membimbing anak untuk mengekspresikan diri sesuai kemampuannya. Dan yang keenam, membimbing anak memiliki sikap terbuka pada hal-hal yang baru. Mengapa kemandirian yang kami tekankan di sini sebagai visi kami? Karena kita dalam menjalani hidup menjadi mandiri itu kita perlukan. Sebab tidak selamanya orang-orang di sekitar kita, seperti keluarga atau teman-teman kita, mampu membantu kita menghadapi beban hidup yang semakin bertambah dari hari ke hari. Ya, ini yang harus kita tekankan kepada anak-anak kita, yang mana anak-anak kita yang sekarang ini dimudahkan, sangat dimudahkan, baik dimudahkan dari segi teknologi, maupun dimudahkan dari fasilitas-fasilitas yang ada. Kemandirian perlu ditanamkan sejak usia dini agar anak-anak tidak terbiasa mengandalkan orang lain, yaitu orang tua, keluarga, mbak-mbak pengasuh atau susternya, atau bahkan teman-temannya. Kemudian kemandirian menjadikan mental
mereka lebih tangguh. Mereka tidak gampang menyerah dan tidak gampang putus asa. Kemudian menjadikan mereka pribadi yang lebih bertanggung jawab. Mereka sebagai pelajar itu dapat mengerjakan tugasnya sendiri tanpa disuruh-suruh, dapat mengerti tanggung jawabnya sebagai pelajar adalah untuk belajar tanpa perlu mamanya atau ibunya mengomel-ngomel dulu, begitu ya Maya. Serta membantu mereka menumbuhkan rasa percaya diri. Karena mereka sudah terbiasa melewati rintangan yang ada tanpa bantuan orang lain, jadi ke depannya jika ada masalah, mereka akan lebih percaya diri untuk mengatasinya. Jadi intinya, sikap mandiri itu merupakan salah satu kemampuan dasar agar mereka bisa survive menjalani kehidupan ini dan diperlukan agar anak mampu menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Gitu, Ibu. Kemudian untuk tujuannya sendiri, dari visi dan misi kami, tujuannya adalah anak mampu mengurus kebutuhannya sendiri, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, kemudian anak mampu bekerja sama, bersosialisasi, dan berempati dengan orang lain. Kemudian anak mampu memahami dan menaati tata tertib, anak mampu bersikap jujur, berbakti kepada orang tua, bertutur kata, berbusana, dan bergaul secara Islami. Kemudian anak-anak memiliki budaya bersih, mau berbicara dan tampil di depan umum, memiliki rasa ingin tahu, dan berani mencoba. Kemudian yang terakhir adalah anak mampu mengungkapkan daya imajinasinya melalui suatu karya. Itu untuk visi, misi, dan tujuan dari TK Islam Al-Fajar. Berikutnya, saya akan memperkenalkan kepada Bapak dan Ibu semuanya, guru dan karyawan di TK Islam Al-Fajar tahun ajaran 2024-2025 ini. Di sini, setiap kelas terdiri dari 2 guru, yaitu wali kelas serta partner kelas. Untuk yang bertanggung jawab di kelas adalah wali kelasnya. Setelah Zoom ini, Bapak dan Ibu akan kami undang oleh wali kelas untuk masuk ke dalam WA group kelas masing-masing. Sehingga Bapak dan Ibu mengetahui Ananda berada di kelas mana dan dengan wali kelas siapa. Untuk tahun ajaran 2024-2025 ini, di kelompok A TK Islam Al-Fajar ada 6 kelas. Jadi nanti ada 6 kelas dan Bapak dan Ibu akan diundang oleh wali kelas masing-masing untuk masuk ke dalam WA group kelas. Baiklah, untuk perkenalan guru dan karyawan, di sini saya sebagai Kepala Sekolah TK Islam Al-Fajar. Kemudian saya sebagai kepala sekolah dibantu oleh guru-guru yang menjadi wakil saya di sini, yaitu wakil bidang humas adalah Ustadzah Anis Wahyuni SPD, kemudian wakil bidang kurikulum adalah Ustadzah Wiwi Aizatul Aslamia SPD, kemudian wakil bidang agama Islam adalah Ustadzah Siti Hilmiah SOSI, dan wakil bidang administrasi adalah Ustadzah Yuli Puspita Pristiwa SSSPD. Sedangkan untuk guru-guru dari kelompok A adalah sebagai berikut. Untuk kelompok A1 ini kami beri nama kelas Padang. Wali kelasnya adalah Ustadzah Siti Hilmiah SOSI. Kemudian dengan bersama partnernya adalah Ustadzah Anis Wahyuni SPD. Kelompok A2, kelas Jayapura, yaitu Ustadzah Tripurwaningsih SPD sebagai wali kelas.
dengan partnernya Ustadzah Noviani Saidah, SPD. Kemudian di kelompok A3, yaitu kelas Denpasar, wali kelasnya adalah Ustadzah Nur Salamah, SPD, yang berpartner dengan Ustadzah Fida Rahmania, SPSI. Di kelompok A4, kelas Surabaya, wali kelasnya adalah Ustadzah Husnul Khotimah, SPD, dengan partner kelasnya yaitu Ustadzah Eli Kartika A. Agustina, SPD. Kemudian di kelompok A5, yaitu kelas Banjarmasin, wali kelasnya adalah Ustadzah Nevi Suindah Wifa, SPD, dan partnernya Ustadzah Maria Nurhulida, SPD. Kelompok A6, kelas Makassar, untuk wali kelas kelompok A6 adalah Ustadzah Witri Indrasari, ST, dengan partnernya Ustadzah Wiwi Aizatul Aslamiyah, SPD. Di TK Islam Al-Fajar juga ada guru mengaji yang khusus untuk mengaji anak-anak, yaitu Ustadzah Vina Firdausi Nuzula, SPD, Ustadzah Arifia, dan Ustadzah Aini. Untuk tata usaha dan multimedia, ini apabila Mama menghubungi kami melalui WA ya, jadi inilah yang biasa menjawab. Di sini ada Kepala Bagian Tata Usaha, yaitu Ustadzah Yuli Puspita Pristiwa, SSSPD, kemudian Kepala Keuangan sekaligus Kepala Kelompok Bermain, yaitu Ustadzah Eni Rahmayani, MPSI, kemudian Bagian Keuangan dan Inventaris, yaitu Ustadzah Rizka Rahmawati, SE, serta Multimedia, yaitu Ustadzah Alivia Nur Iza Rahma, SPSI. Demikian Bapak dan Ibu untuk guru dan karyawan dari TK Islam Al-Fajar tahun ajaran 2024-2025 ini. Untuk perkenalan lebih lanjut, nanti bisa Bapak dan Ibu dengan wali kelasnya di WA grup kelas masing-masing. Berikutnya mengenai kurikulum di TK Islam Al-Fajar. Kurikulum di TK Islam Al-Fajar menggunakan kurikulum Merdeka Belajar atau yang sekarang disebut sebagai kurikulum nasional dengan model pembelajaran berbasis proyek dan mengarahkan pada pembelajaran yang kolaboratif. Materi yang kami berikan sebanyak 50% muatan umum dan 50% muatan agama, serta menitikberatkan pada kemandirian dan akhlakul karimah. Karakteristik kurikulum khas TK Islam Al-Fajar ini, Bapak Ibu, adalah menerapkan pendekatan penyelenggaraan pembelajaran yang memadukan pendidikan umum dan pendidikan agama menjadi satu jalinan kurikulum. Karena seluruh peserta didik di TK Islam Al-Fajar ini beragama Islam dan dari berbagai latar belakang budaya dengan tingkat pemahaman yang berbeda mengenai agama Islam, sehingga di sini kami memberikan pengetahuan tentang keislaman sesuai Al-Quran, hadis, dan sunnah, dan tidak mengarah kepada ormas tertentu. Penerapan karakter dan perilaku baik disampaikan melalui akhlakul karimah sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi, semua kegiatan di sekolah tidak lepas dari bingkai ajaran dan pesan nilai Islam yang nantinya akan tampak dalam kegiatan-kegiatan penanaman cinta Al-Quran, pengenalan hadis-hadis, penanaman cinta tanah air dan budaya bangsa Indonesia, penerapan ibadah praktis sehari-hari, penanaman akhlak Islami, kemudian
penanaman rasa suka berbagi dengan pihak lain, kemudian mengembangkan kegiatan literasi, kemudian mengembangkan kegiatan yang berbasis minat, bakat, dan rasa ingin tahu pada anak, dan mengembangkan serta mengadakan kegiatan-kegiatan yang unik untuk mendorong partisipasi orang tua dalam belajar anak. Kemudian untuk output yang kami harapkan dapat dicapai di TK Islam Al-Fajar ini setelah anak-anak lulus nantinya adalah mereka akan menjadi pribadi yang berani mengemukakan pendapat. Kemudian mereka terbiasa bermusyawarah dan toleransi. Kemudian mereka memahami aturan, memahami kesepakatan, memahami konsekuensi, menemukan ide, dan mampu berpikir kritis, menjadi anak-anak yang kreatif, selalu mau terlibat aktif dalam berbagai macam kegiatan yang bermanfaat tentunya, kemudian baik dalam literasi dan numerasi. Setelah mengetahui kurikulum yang kami gunakan, kami akan menyampaikan kegiatan-kegiatan yang ada di TK Islam Al-Fajar. Jadi kegiatan di TK Islam Al-Fajar ini ada beberapa yang sudah kami bagi-bagi. Jadi yang pertama yang termasuk dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini yang kami lakukan dari hari Senin sampai hari Kamis. Kegiatan pembelajarannya. Kegiatan pembelajaran ini pada setiap jenjang fokusnya mengikuti tahap perkembangan sesuai usia Ananda. Jadi di kelompok A rata-rata siswa berusia 4-5 tahun yang mana kemandirian anak dapat dibentuk. Di sini untuk kelompok A sendiri juga fokus pembelajaran siswanya itu mengikuti tahap perkembangan seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi fokus pembelajaran di kelompok A itu nanti akan berbeda dengan di kelompok bermain maupun di kelompok B. Kegiatannya juga nanti akan berbeda dan dilaksanakan berjenjang. Kemudian kegiatan ini juga berbeda di setiap kelas tergantung kebutuhan yang ditemukan oleh guru di masing-masing kelas. Jadi di setiap kelas nantinya itu akan ada keunikan-keunikan tersendiri ya Bapak Ibu yang muncul dari masing-masing kelas. Jadi tidak akan ada yang sama sehingga Bapak dan Ibu apabila menemukan misalnya, oh si ini di kelas ini kenapa kok melakukan kegiatan ini ya, sedangkan anak saya di kelas yang satunya ini kok tidak melakukan kegiatan itu. Jadi memang guru untuk membuat kegiatan disesuaikan dengan profil siswanya dari kelas masing-masing. Contohnya misalnya di kelas si A ini profil siswanya dari segi usia itu memang paling kecil. Jadi kalau di kelompok A ini memang kami kelompokkan anaknya masih berdasarkan usia, nggih Bapak dan Ibu. Kemudian di kelas yang B itu mungkin usia siswanya lebih tua, sehingga kesiapan anak-anak dalam menerima materi juga berbeda. Jadi di kelas yang usianya lebih kecil, misalnya banyak yang belum lancar bercerita, sehingga Ustadzah lebih fokus pada perkembangan bahasa dengan berbagai macam kegiatan yang mendukung perkembangan bahasa tersebut. Sedangkan di kelas yang B, yang usianya lebih tua tadi, mungkin perkembangan motorik halusnya banyak ditemukan yang masih kurang. Perkembangan bahasanya sudah bagus, tapi banyak ditemukan kekurangan dalam perkembangan motorik halus. Jadi memegang pensil mungkin masih belum benar, kemudian dia dalam menggunting itu memang masih belum bisa memegang alatnya dengan benar, sehingga lebih ditekankan ke motorik halus dalam beberapa kegiatannya. Tapi tentu saja
kegiatan yang nantinya diberikan oleh Ustadzah tetap akan beragam dan memenuhi semua aspek perkembangan. Di kelompok A sendiri, fokus pembelajarannya utamanya adalah pada kemandirian, seperti yang sudah saya sampaikan, dan yang terutama adalah sosialisasi. Kenapa kok sosialisasi yang kami fokuskan di kelompok A? Karena pada anak usia 4-5 tahun, itu sudah mulai mengembangkan lingkup sosialnya yang awalnya hanya di rumah dan keluarga, sekarang mereka perlu bersosialisasi dengan temannya di sekolah. Ada anak yang cepat tanggap dalam bersosialisasi, dalam artian dia mudah sekali bersosialisasi, baik dengan teman sekelasnya maupun dia punya teman-teman di luar kelasnya. Tapi ada juga anak yang perlu bantuan dalam berteman. Misalnya, anak seperti ini biasanya itu mereka tidak pernah keluar dari lingkup keluarganya, di mana keluarga yang namanya kakak atau adik itu mau mengalah dengan apa maunya, sedangkan kalau teman dari luar keluarganya kan setara ya, jadi mereka kadang-kadang itu nggak mau ngalah gitu ya. Jadi anak-anak ini misalnya intensinya itu ingin berkenalan, maunya itu ingin berkenalan, tetapi caranya mereka yang belum tahu bagaimana caranya berkenalan. Mereka memaksa temannya kadang-kadang. Kalau ada temannya yang ngobrol dengan teman lainnya, mereka menarik, cemburu. Temannya itu nggak boleh berteman dengan atau ngobrol dengan teman-teman yang lain. Kemudian mendorong kadang-kadang untuk mencari perhatian temannya sehingga menyebabkan si teman ini tidak nyaman dan berpikir bahwa si anak ini mengganggu. Nah, inilah yang nantinya kemudian akan diceritakan kepada bapak dan ibu orang tua bahwa ini loh temanku si ini misalnya suka sekali mengganggu aku. Nah, itu kami mohon bantuan dari bapak dan ibu juga untuk memberi pengertian kepada anak bahwa ya kita ini berteman ini juga bermacam-macam orang di luar rumah ini. Jadi mari kita bantu temannya ini untuk dapat menjalin pertemanan dengan baik. Ini juga yang nantinya akan dibantu oleh Ustadzah untuk menjelaskan kepada si anak dan menunjukkan bagaimana cara berteman yang baik. Kemudian pembelajaran di Al-Fajar ini dilakukan kegiatan pembelajaran dilakukan sesuai tema yang sudah ditentukan oleh sekolah. Dalam 1 tahun ini ada 2 tema. Untuk tema semester 1 ini adalah Aku Anak Indonesia yang cerdas, tangguh, dan mandiri. Sedangkan tema semester 2 adalah Alam Semesta. Dan dalam kegiatan pembelajaran ini, nantinya ada langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan oleh setiap anak. Yang akan dilakukan anak bersama Ustadzah dan teman-teman sekelasnya. Langkah-langkahnya itu yang pertama adalah jelajah tema. Jadi jelajah tema ini untuk memberi pengetahuan awal kepada anak tentang tema yang akan mereka pelajari. Kemudian setelah mereka mengetahui tema yang akan dipelajari, mereka kemudian berdiskusi bersama Ustadzah dan teman-teman sekelas untuk menemukan topik apa atau masalah apa yang ingin mereka pelajari. Dari situ diskusi, menemukan masalah, akhirnya ketemu topik yang akan dipelajari. Mereka kemudian akan mencari referensi terkait topik yang dipilih dari buku maupun internet dengan pengawasan Ustadzah. Kemudian Ustadzah bersama anak-anak itu nantinya akan menentukan kegiatan yang ingin dilakukan terkait topik tersebut. Seperti misalnya kegiatan menggambar,
atau bermain peran, atau membuat berbagai produk hasil karya, dan lain sebagainya. Kemudian tidak lupa pula anak-anak beserta ustadzah mencari ide yang dapat dituangkan untuk proyek di akhir topik dan membuat proyek akhir untuk atau melakukan aksi terkait topik tersebut. Jadi di kegiatan pembelajaran ini ada kegiatan akhir berupa proyek, dan pada kegiatan akhir proyek topik ini kadang-kadang membutuhkan kerjasama dengan Bapak dan Ibu. Misalnya, dari hasil diskusi anak-anak terkait topik dan proyek, mereka perlu membawa barang-barang, gitu misalnya ya. Membawa apa, mereka memilih sendiri nantinya. Mereka menentukan sendiri apa yang dibutuhkan untuk proyek tersebut dari rumah. Karena itu kami mohon bantuan Bapak dan Ibu untuk dapat menyiapkan apa yang nantinya akan dibutuhkan oleh anak-anak. Begitu. Setelah kegiatan pembelajaran, yang kedua itu di sini ada kegiatan pendukung. Kegiatan pendukung ini yaitu kegiatan internal TK Islam Al-Fajar yang ditujukan untuk mendukung kegiatan pembelajaran siswa selama berada di sekolah dan menjadi program tahunan TK Islam Al-Fajar. Kegiatan pendukungnya adalah kegiatan P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada kegiatan makan bersama. Kegiatan makan bersama ini kami lakukan seminggu sekali setiap hari Sabtu. Kemudian ada kegiatan cooking class. Cooking class yang ini berbeda dengan cooking class yang di kegiatan pembelajaran. Kalau cooking class yang ini biasanya kami bekerja sama dengan pihak lain. Kemudian ada wisata edukasi atau outing class, kemudian manasik umroh yang kami lakukan di sekolah, kemudian lomba-lomba internal sekolah, biasanya ini pada saat hari besar keagamaan atau hari besar nasional, kemudian ada pemeriksaan kesehatan umum dan pemeriksaan kesehatan gigi, kemudian ada asesmen psikologi untuk mengetahui perkembangan anak selama berada di TK Al-Fajar. Kemudian kegiatan akhir semester biasanya adalah pentas seni siswa. Akhir tahun maksud saya adalah pentas seni siswa. Untuk kegiatan P5, Bapak dan Ibu, kegiatan P5 ini kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu kegiatan proyek yang dikhususkan untuk menguatkan nilai-nilai dalam profil Pancasila. Jadi kegiatan P5 kalau di kami itu tidak harus melakukan pentas, tidak harus melakukan pameran gitu. Kegiatan P5 ini bisa jadi dalam bentuk aksi sederhana yang bermakna, contohnya yang bisa meningkatkan nilai-nilai dalam profil Pancasila. Contohnya kampanye lingkungan hidup, kemudian bersih-bersih pantai, seperti yang tahun kemarin kami lakukan, kemudian berkunjung ke rumah teman, bergotong royong, membersihkan kelas bersama teman, dan sebagainya. Ini hanya contoh ya Bapak dan Ibu, jadi nantinya itu akan, proyek ini akan disesuaikan sesuai dengan bagaimana anak-anak itu nanti berdiskusi dan apa yang nanti akan mereka tentukan sendiri sebagai proyek. Sebenarnya P5 itu sama dengan proyek dalam kegiatan topik pembelajaran. Yang berbeda itu adalah capaiannya. Kalau proyek pembelajaran kami, capaiannya adalah 6 aspek perkembangan, yaitu nilai agama moral, sosial emosional, kognitif, bahasa, motorik kasar, motorik halus, serta seni. Sedangkan capaian dalam P5 ini adalah nilai-nilai Pancasila atau dimensi-dimensi Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Begitu Bapak dan Ibu. Kemudian kegiatan P5 ini biasanya kami laksanakan minimal 1 kali dalam 1 tahun, dan insya Allah untuk tahun ajaran 2024-2025 ini kami laksanakan di semester 1. Hanya 1 kali kami laksanakan di semester 1 dengan tema Aku Sayang Teman. Dan nanti seperti apa proyek akhirnya nanti akan ditentukan atas hasil diskusi Ustadzah bersama anak-anak. Untuk makan bersama hari Sabtu baru aktif pada bulan Agustus. Jadi untuk makan bersama akan diberikan rencana menu selama 1 semester. Rencana menu ya Mama dan Bapak dan Ibu. Karena nantinya juga akan bisa berubah apabila ada kegiatan-kegiatan yang mendadak, itu nanti rencana menunya bisa berubah. Sehingga rencana menu ini kami berikan agar Bapak dan Ibu yang anaknya memiliki alergi pada makanan tertentu bisa membawa bekal sendiri yang aman untuk anak. Berikutnya adalah kegiatan wisata edukasi. Kegiatan wisata edukasi ini apabila di dalam kota itu tidak didampingi oleh orang tua. Jadi kegiatan wisata edukasi biasanya kami sesuaikan dengan tema atau topik yang dipelajari. Kemudian dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun. Kebanyakan memang kami laksanakan di dalam kota dan tidak didampingi oleh orang tua. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga apabila di dalam kota ini kami rasa tidak ada tempat yang bisa yang sesuai dengan tema yang akan dipelajari oleh anak-anak, bisa jadi di luar kota. Nah, hanya saja apabila wisata edukasi ini dilaksanakan di luar kota, maka wajib didampingi oleh orang tua. Dan apabila didampingi oleh orang tua, maka biaya untuk orang tua ini tidak termasuk dalam uang kegiatan. Kemudian untuk kegiatan lomba internal sekolah. Lomba internal sekolah, kenapa kami mengatakan bahwa ini lomba internal sekolah? Karena untuk anak kelompok A, kegiatan lomba hanya akan dilakukan di sekolah saja. Tidak ada lomba di luar sekolah, karena kelompok A fokusnya hanya untuk kemandirian dulu, jadi tidak untuk prestasi. Gitu nggih Bapak dan Ibu. Kemudian berikutnya adalah kegiatan pentas seni. Kegiatan pentas seni ini tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak-anak saat mereka tampil di hadapan teman-teman, guru, orang tua, dan menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya seni, serta mengembangkan bakat, minat, dan potensi setiap anak. Pentas seni ini biasanya kami selenggarakan di gedung di luar sekolah, agar Bapak, Ibu, orang tua, dan siswa merasa nyaman. Kalau di sekolah kan tempatnya tidak memungkinkan, dan juga agar tidak mengganggu lingkungan sekitar sekolah. Sesuai dengan tujuan dari pentas seni yang telah disampaikan, maka sifatnya pentas seni ini adalah wajib untuk diikuti. Biasanya kegiatan pentas seni ini dilakukan di hari kerja. Jadi nanti apabila beberapa waktu sebelum kegiatan pentas seni, itu akan kami beritahukan kepada Bapak dan Ibu sebelumnya agar Bapak dan Ibu dapat mempersiapkan bagi yang kerja, mungkin bisa cuti atau ada kegiatan-kegiatan yang lain, itu bisa disempatkan untuk melihat anak-anak melakukan kegiatan ini.
Kegiatan pentas seni ini tentunya membutuhkan biaya. Biaya ini biasanya untuk orang tua. Jadi orang tua, konsumsi orang tua, kemudian sewa kostum anak. Karena sewa kostum ini membutuhkan biaya yang lebih besar ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk sewa kostum ini tidak termasuk dalam uang kegiatan. Akan tetapi untuk konsumsi anak, kemudian biasanya itu piala hasil setiap anak yang tampil akan kami beri piala sebagai tanda penghargaan, apresiasi mereka atas prestasi kemandirian yang sudah mereka lakukan itu dari uang kegiatan. Berikutnya adalah ya, setelah kegiatan pembelajaran, kegiatan pendukung, kemudian ada lagi di sini adalah kegiatan karakter. Kegiatan karakter kami selama 8 tahun ini, kami menggunakan 9 pilar karakter dari Indonesia Heritage Foundation atau IHF. Dan karena kami menerapkan kurikulum merdeka, maka kegiatan karakter dengan 9 pilar karakter ini kami kombinasikan dengan profil pelajar Pancasila. Akan tetapi untuk pengenalan kegiatan karakternya, kami masih menggunakan modul dan cara penerapan yang sesuai dengan IHF. Begitu. Kegiatan karakter ini kami laksanakan setiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Melalui kegiatan pembelajaran, nanti anak-anak akan ada modulnya dari IHF yang akan kami dongengkan ya kepada anak-anak. Kami ceritakan kepada anak-anak tentang karakter apa yang akan dipelajari. Kemudian ada dongeng-dongeng, kemudian ada afirmasi. Afirmasi ini bisa melalui hadis, lagu-lagu, syair-syair maupun permainan. Kemudian ada praktek baik atau aksinya dan penerapan karakter di dalam setiap proyek. Yang keempat adalah kegiatan penunjang. Kegiatan penunjang ini kami lakukan setiap hari Jumat dan hari Sabtu. Bapak dan Ibu bisa melihat di sini. Jadi hari Jumat itu ada kegiatan menari, menyanyi, menggambar, dan nantinya di semester 2 ada kegiatan STEMPOA. Sedangkan hari Sabtu akan ada kegiatan berenang, kegiatan bahasa Inggris, kegiatan komputer, perpustakaan, dan prasiaga. Kalau di TK Islam Al-Fajar ini, seluruh siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan penunjang. Karena kegiatan penunjang ini bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, dan kemampuan anak secara optimal. Jadi tidak memilih ya Bapak Ibu, semuanya boleh ikut. Sehingga nanti kalau anak-anak sudah di SD, anak-anak itu bisa tahu nanti kira-kira kegiatan penunjang apa ya nanti atau ekskul apa nanti di SD yang anak-anak sukai karena mereka sudah pernah merasakan di TK semua kegiatan penunjang yang kami sediakan. Kegiatan penunjang ini juga baru aktif pada bulan Agustus. Untuk jadwalnya nantinya akan disampaikan berikutnya. Kemudian yang kelima ada kegiatan mengaji dan hafalan. Jadi kegiatan mengaji kami menggunakan metode tilawati. Buku tilawati jilid 1 nantinya akan diberikan secara gratis untuk anak kelompok A. Apabila naik jilid 2 dan seterusnya dapat membeli di sekolah melalui ustadzah kelas masing-masing.
Kemudian kegiatan mengaji dilakukan setiap hari Senin sampai dengan Kamis, baik melalui alat peraga tilawati maupun buku tilawati jilid. Kelompok mengaji nanti disesuaikan dengan jilid dan halaman masing-masing anak. Kemudian ada kegiatan hafalan atau murojaah yang nantinya dilakukan dengan ustadzah kelas masing-masing juga hari Senin sampai Kamis. Di kegiatan mengaji dan hafalan ini ada program akselerasi mengaji dan hafalan. Pada kegiatan akselerasi mengaji dan hafalan ini, kami harapkan orang tua dapat berperan aktif untuk ikut memantau sampai di mana mengaji dan hafalan mereka. Pada akselerasi hafalan, nantinya setor hafalan dan penambahan hafalan baru dilakukan setiap hari Sabtu. Gitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian jangan lupa program akselerasi ini disediakan bagi Ananda yang memiliki kemampuan dan kemauan mengaji atau hafalan di atas rata-rata yang nantinya akan diseleksi oleh guru mengaji. Jadi kalau anak-anak ini kemampuannya bagus dalam mengaji, misalnya teman-temannya yang lain masih jilid 1, tapi dia sudah bisa jilid 2 atau jilid 3, maka dia bisa masuk ke akselerasi mengaji. Akan tetapi kita juga melihat apakah anak ini mau. Kadang-kadang ada anak yang karena ini akselerasi ya, jadi mengajinya tiap hari itu mungkin di atas teman-teman yang lain. Kalau teman-teman yang lain tuh hanya 1 halaman, tapi yang anak akselerasi biasanya bisa 2-3 halaman. Nah ini yang kadang-kadang kalau anaknya itu cepat lelah, capek, moody gitu tuh biasanya yang tidak mau. Kalau tidak mau seperti ini kami juga tidak memaksa karena kalau kalau memaksa itu juga nanti hasilnya tidak akan maksimal, tidak akan optimal. Jadi ada anak-anak yang baik di mengaji saja mereka baik, banyak sekali yang seperti ini. Dan juga ada anak-anak yang mengajinya biasa-biasa saja, tapi hafalannya bukan main. Nah, itu nantinya itu bisa, kenapa sih si A ini kok ngaji, kenapa kok anakku nggak mengaji, kenapa kok anak saya nggak di hafalan, gitu. Karena kemampuan setiap anak berbeda-beda. Dan bahkan ada anak yang bisa kedua-duanya, baik di mengaji dan baik di hafalan. Untuk kelas akselerasi ini tidak Ibu dan Bapak, tidak harus ya, maksud saya tidak paten gitu ya. Jadi kalau misalnya di kelompok A dia masuk kelas akselerasi, tapi di kelompok B-nya dia tidak bisa mempertahankan progresnya. Jadi entah karena lelah atau karena ya sudah bosan gitu ya. Jadi mereka tidak bisa mempertahankan progresnya. Ada teman yang lebih tinggi progresnya, maka anak ini nantinya akan mengaji di kelas. Jadi tidak lagi masuk di kelas akselerasi. Itu untuk kegiatan-kegiatan di TK Islam Al-Fajar. Selanjutnya adalah untuk penilaian. Penilaian di sini dilakukan oleh ustadzah melalui penilaian proses, yaitu dilihat melalui proses belajar anak, nantinya didukung oleh dokumentasi, baik pada saat kegiatan pembelajaran di kelas, kegiatan proyek, dan juga kegiatan penunjang. Pelaporan perkembangan anak dengan narasi dan disampaikan 4 kali dalam 1 tahun. Selain itu, di sini kami juga memiliki buku penghubung Bapak dan Ibu. Jadi buku penghubung ini nantinya akan kami bagikan pada bulan Agustus. Jadi di situ Bapak dan Ibu dapat mengisi, karena buku penghubung ini 2 arah ya, untuk guru
di sekolah dan untuk orang tua di rumah. Jadi di situ bisa diisi kegiatan-kegiatan anak yang ada yang sudah dilakukan anak di rumah, dan nantinya Ustadzah juga akan mengisi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, yang pembiasaan-pembiasaan yang sudah terbiasa dilakukan oleh anak-anak di sekolah. Untuk untuk pelaporan sendiri di sini nantinya apabila ada kegiatan besar, misalnya kegiatan peringatan hari besar, lomba-lomba, kemudian ada kegiatan proyek, itu nanti foto-foto kegiatannya itu akan dilaporkan oleh Ustadzah melalui grup kelas. Akan tetapi untuk kegiatan pembelajaran yang sehari-hari, biasanya nanti Ustadzah akan membuat apa itu namanya di WA status. Jadi Mama dan Papa bisa melihat dari status Ustadzah kegiatan apa saja, pembelajaran apa saja yang sudah dilakukan anak-anak di sekolah pada hari itu. Untuk pelaporan perkembangan anak yang kami sampaikan 4 kali dalam 1 tahun biasanya bentuknya adalah narasi. Jadi karena anak usia dini ini sering disebut sebagai usia kritis atau usia sensitif, karena banyak potensi anak yang sedang berkembang, dan apabila tidak distimulasi dengan baik, nantinya akan menimbulkan masalah yang cukup fatal dalam kehidupan anak selanjutnya. Karenanya itu, di laporan perkembangan anak, nantinya akan ada saran-saran untuk orang tua agar dapat bersama-sama menstimulasi potensi-potensi perkembangan anak. Karena kan anak usia dini ini tentu saja masih bergantung dengan orang tua untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Berikutnya untuk kegiatan orang tua. Kegiatan orang tua ini kami fasilitasi juga dengan tujuan untuk menyelaraskan pandangan Bapak dan Ibu orang tua terhadap perkembangan pembelajaran siswa. Jadi di sini kegiatan orang tua ini adalah sosialisasi program pembelajaran seperti yang kami lakukan, kita lakukan sekarang. Kemudian ada diskusi kelas nantinya bersama Ustadzah, kemudian konsultasi siswa bersama Ustadzah, ini biasanya saat pelaporan perkembangan anak, kemudian ada program parenting atau kelas parenting, kemudian kegiatan bersama anak di sekolah, ini biasanya nanti tergantung ada kegiatan hari besar atau hari-hari tertentu yang bisa dilakukan bersama anak di sekolah. Kemudian pengajian hari besar keagamaan, kajian Islam di Geria Quran, dan belajar mengaji dengan metode tilawati di Geria Quran. Untuk kegiatan diskusi kelas, konsultasi siswa, serta kelas parenting, kami harap Bapak dan Ibu dapat aktif berpartisipasi agar nantinya terjadi keselarasan dalam hal pendidikan dan pengasuhan anak yang berkesinambungan antara lembaga sekolah dan keluarga. Dan kami juga membuka pendaftaran untuk mama-mama atau mungkin eyang-eyang yang ingin mengikuti kajian rutin di Geria Quran Al-Fajar serta belajar mengaji untuk mama dan eyang putri mungkin ya di Geria Quran Al-Fajar. Ini memang masih khusus untuk ibu-ibu. Jadi bagi yang berminat untuk mengikuti kegiatan tersebut akan diinfokan lebih lanjut untuk pendaftarannya. Berikutnya Bapak dan Ibu adalah jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan ini untuk Pekan MPLS, jadi 2 minggu ini nanti tanggal 15 sampai 27 Juli, anak-anak masuk pukul 7 sampai pukul 9. Sedangkan untuk hari Senin sampai Kamisnya ya. Sedangkan untuk tanggal 29 Juli
dan seterusnya setelah pekan MPLS, anak-anak masuk pukul 7 sampai pukul 9.30. Ini untuk yang kelompok A hari Senin sampai Kamis. Kemudian untuk hari Jumat itu kita waktunya adalah pukul 7 sampai pukul 9, jam pendek karena untuk persiapan sholat Jumat. Kemudian untuk jadwal hari Sabtu itu ada kegiatan penunjang. Jadwal kegiatan penunjang ini jam 7 sampai jam 9. Sama dengan hari Jumat. Untuk kegiatan anak-anak hari Senin sampai Kamis ini, kita ada kegiatan berbaris, circle time, dan doa yang dilanjutkan kemudian dengan mengaji. Kemudian setiap hari Rabu dan hari Jumat untuk anak kelompok A ini ada sholat duha berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan inti, yaitu diskusi, proyek, dan refleksi. Dan selanjutnya istirahat dan pulang. Untuk kegiatan MPLS sendiri, MPLS ini adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Kegiatan ini kami selenggarakan dalam rangka memperkenalkan kepada siswa-siswi baru semua hal yang berhubungan dengan sekolah. Jadi berkenalan dengan teman, dengan guru, dengan program-program sekolah, sarananya, prasarananya, cara belajarnya, kemudian menanamkan konsep pengenalan dirinya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kemudian pembinaan kultur sekolah, serta karakter anak didik. Kegiatan MPLS ini dimulai pada tanggal 15 Juli besok, hari Senin besok, pukul 7 sampai pukul 9. Suara saya kecil? Oh, tidak. Pada hari Selasa, jadi tanggal 15 anak-anak masuk. Pada hari Selasa, tanggal 16 Juli, ini kelompok A libur dulu 1 hari ya Bapak dan Ibu, karena pada hari Selasa ini Ustadzah gantian konsentrasinya untuk kegiatan MPLS kelompok B. Sedangkan nantinya tanggal 17 Juli, anak-anak kembali masuk sesuai dengan jadwal masuk MPLS. Jadi jadwal masuk MPLS-nya pukul 7 sampai pukul 9. Pada tanggal 15 Juli ini kami mempersilahkan bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengantar anak-anak di hari pertama masuk sekolah. Kami mempersilahkan, monggo kalau Bapak dan Ibu ingin berkenalan dengan Ustadzah, ingin mengetahui bagaimana kegiatan anak-anak selama hari pertama masuk sekolah ini. Kemudian besoknya itu libur dulu, tanggal 17 Juli, anak-anak yang sudah berani bisa ditinggal dan mohon diserahkan kepada Ustadzah dengan sepenuh hati. Nah, mulai tanggal 29 Juli, di mana anak-anak sudah masuk pukul 7 sampai 9.30, anak-anak ini sudah harus ditinggal dan tidak diperkenankan untuk ditunggu saat bersekolah. Gitu ya Bapak dan Ibu. Untuk jam masuk ini karena kelompok B ini nantinya kita itu karena di TK Al-Fajar waktu pembelajarannya adalah paralel ya antara kelompok A dan B, maka kami harap Bapak dan Ibu kelompok A pada saat pulang dapat segera menjemput anak-anak dengan tepat waktu karena Ustadzah nanti terutama yang partner kelas ya, Ustadzah partner kelas ini akan segera mengajar kakak-kakak kelompok B. Begitu.
Selanjutnya untuk tata tertib pembelajaran di tahun ajaran 2024-2025 ini jadwalnya adalah sebagai berikut. Bapak dan Ibu nantinya akan mendapatkan buku panduan orang tua. Di situ juga nanti ada seragam sesuai jadwal. Apabila Bapak dan Ibu misalnya lupa, bisa melihat di buku panduan. Buku panduan insya Allah akan kami berikan pada saat hari pertama anak masuk sekolah. Murid memakai sepatu hitam tertutup tidak bertali agar mereka mudah untuk memakainya sendiri dan melepasnya sendiri, dan memakai kaos kaki putih. Tidak diperkenankan membawa uang saku kecuali untuk infak hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat anak-anak kami biasakan untuk berinfak sehingga Bapak dan Ibu dapat membawakan mereka uang secukupnya untuk melakukan kegiatan infak Jumat. Anak-anak tidak diperkenankan membawa mainan dari rumah, alat tulis, dan perhiasan. Mainan, alat tulis, buku, semua sudah disediakan di sekolah. Kemudian bekal dari rumahnya berupa air minum, kue-kue, roti yang bergizi, atau makanan yang bergizi. Di sini untuk bekal hari Senin kami tentukan anak-anak membawa susu. Bagi yang alergi mungkin bisa penggantinya ya. Kemudian hari Rabu itu kami minta anak-anak untuk membawa bekal buah atau sayur. Bagi anak-anak yang berhalangan hadir, kami harap Bapak dan Ibu dapat memberitahu kepada ustadzah kelas masing-masing melalui WA grup orang tua atau WA pribadi. Dan juga mohon diinfokan kepada ustadzah kelas masing-masing apabila ada pergantian penjemput demi keamanan anak-anak. Bagi anak-anak yang sudah berani, tidak perlu didampingi maupun ditunggu oleh orang tua selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Orang tua atau penjemput dapat menjemput siswa sesuai jadwal dan dapat menunggu siswa keluar kelas di luar gerbang sekolah. Itu untuk tata tertib pembelajaran. Sedangkan di Al-Fajar sendiri ada peraturan sekolah. Jadi peraturan sekolah ini menyangkut mengenai keseluruhan ya Bapak dan Ibu, baik orang tua maupun anak. Jadi setiap kelas itu nantinya dibuatkan WA group oleh orang tua. Di WA group ini kami harap hanya membahas keperluan pembelajaran saja dan segala informasi terkait sekolah. Jadi kami mohon maaf tidak bisa untuk share informasi-informasi selain itu. Diharapkan percakapan di WA group itu kita biasakan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Kemudian Bapak dan Ibu kami harapkan mau bekerja sama dengan sekolah dan turut berpartisipasi dalam kegiatan sekolah seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi ada kegiatan parenting wajib yang dapat diikuti oleh Bapak dan Ibu minimal 2 kali dalam 1 tahun. Kemudian kegiatan pembelajaran dan kebijaksanaan sekolah dapat dibicarakan langsung dengan ustadzah dan pihak sekolah, dan kami mohon untuk tidak mengunggahnya di media sosial. Uang SPP dibayarkan tanggal 1 dan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya melalui VA Bank Muamalat, dan apabila sudah melakukan pembayaran dapat mengirimkan buktinya kepada ustadzah kelas masing-masing. Kemudian anak-anak tidak diperkenankan merayakan ulang tahun di sekolah, serta ustadzah tidak diperkenankan untuk menghadiri kegiatan ulang tahun murid di luar sekolah. Kemudian
orang tua tidak diperkenankan memberikan bingkisan dalam bentuk apapun, misalnya kenang-kenangan atau oleh-oleh atau syukuran atau apapun kepada seluruh guru dan karyawan KB TK Islam Al-Fajar. Untuk pemberian kepada ustadzah, guru dan karyawan ini biasanya apabila Bapak dan Ibu ingin memberikan kepada ustadzah, itu akan difasilitasi nantinya oleh komite sekolah yang akan dibentuk setelah ini. Biasanya pada bulan Ramadan dan pada kelompok B itu pada saat kelulusan anak-anak. Jadi itu untuk peraturan sekolah di sini. Dan saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Ustadzah Anis. Monggo apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan pada saat sesi tanya jawab. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadzah Nuril, terima kasih atas penjelasannya yang panjang lebar. Baik, Ma, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi yang pertama, saya beri kesempatan untuk 3 penanya. Monggo yang mau bertanya bisa raise hand ataupun bisa melalui chat, bacakan atau langsung aja raise hand. Oh, ada satu, Mama, loh mana? Ananda ya. Langsung aja ya, Ustazah Nuril. Ini Mama Ananda. Bisa, ya. Monggo, Ma, silakan. Halo, Assalamualaikum Ustazah. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Monggo, Mah. Iya, Ustazah ini kan Rafta kan ini kan dari KB Al Fajar. Nggih. Nah, ini kemarin kan sempat ditawarin untuk pesan seragam. Nah, ini saya kira tuh pas awal TK ini tuh ada pembagian seragam, makanya kemarin saya nggak pesan seragam. Terus karena anaknya tambah tinggi, jadi kan itu ya Ustazah ya, celananya tuh apa namanya celananya tuh pada kekecilan. Pendek. Nah ini Oh, iya iya. kan ngatung gitu loh Us. Nah ini kira-kira Mm-mm. kapan ya Us kalau misalnya mau ada jadwal pembelian seragam gitu. Kalau yang dari KB ya. Soalnya kemarin kan nggak ditawarin. Ditawarinnya pas semester masuk semester 2 itu kalau nggak salah. Itu aja Iya, Ustazah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seragam itu biasanya kami itu mah biasanya kami pemesanannya itu sekaligus dengan murid baru. Biasanya itu seperti itu, makanya kemarin itu kami beri pengumumannya pada saat pendaftaran PPDB, pendaftaran peserta didik baru begitu. Nah, kalau sekarang itu sudah selesai semua, nggih, mohon maaf. Jadi kami juga tidak ada stok di sini juga, mah. Mungkin kalau kekecilan mungkin bisa mungkin bisa ditambah kain gitu ya di dedel. Saya pernah lihat beberapa anak dari kelompok B itu kan anaknya sudah gede-gede itu. Nah, itu ditambahi kain gitu, mah. Atau bagaimana? Karena di sini sudah tidak ada lagi gitu. Nanti kalau misalnya ada eh, penambahan, mungkin ada banyak yang mau menambah lagi, nanti jenengan saya info begitu. Gitu nggih, Mah? Makasih Ustazah infonya. Mas ini berarti
Iya, Baik, sama-sama. baik Ustazah Nuril, saya lanjutkan untuk pertanyaan yang di chat ya Ustazah Nuril. Ini Assalamualaikum, Iya, mau iya. bertanya untuk seragam renang, apakah boleh pakai seragam renang lain karena seragam renang dari KB sudah kekecilan. Oh, baik. Sekalian sama Untuk ini Ustazah, seragam, sama sepatu. ya. Ya, ini sekalian. Sepatu apakah wajib hitam dan warna gelap ya Ustazah? Ya, ada dua penanya ini. Iya, nggih. Untuk baju renang, kalau kekecilan monggo bisa pakai seragam renang yang lain. Hanya saja kami mohon yang tertutup nggih Bapak dan Ibu. Jadi kalau laki-laki itu biasanya semacam baju selam begitu. Kemudian kalau untuk perempuan itu yang panjang gitu. Jadi bukan baju renang yang pendek. Kan ada perempuan itu apa namanya tertutup tapi tangan dan kakinya itu pendek. Nah, ini kami harap kalau yang perempuan itu bisa yang tangan dan kakinya panjang. Gitu, Ibu. Kemudian untuk yang sepatu, iya, memang peraturannya adalah memakai sepatu hitam. Jadi kami harap sejak dini ini anak-anak bisa mengikuti aturan dengan memakai sepatu hitam sesuai dengan aturan yang ada, tata tertib yang ada. Gitu nggih, Ibu Selama dan 1 Bapak. minggu ya Bu Ustazah Nuril. Apanya itu, Selama Ibu? ini ada pertanyaan juga Bu, yang berhubungan dengan sepatu. Nah, apakah Heeh. sepatu kalau hari Jumat, apakah bisa berbeda ya karena ada olahraga? Terus apakah hitamnya itu harus full atau ada mungkin ada gambarnya seperti itu? Ini Ya, bersangkut berkaitan. Ya. ya. Kalau sepatu hitam itu saya rasa kalau hitam full untuk anak-anak yang usia dini itu susah ya carinya. Jadi kami membebaskan saja kalau yang penting itu hitam begitu. Tidak ada aturan yang terlalu detail ya kan. Ini yang penting anak-anak tahu bahwa tata tertibnya itu adalah pakai sepatu hitam dan ya memakainya itu seminggu. Kalau memang misalnya sepatu hitamnya model pantofel hari Sabtu itu diperbolehkan pakai sepatu olahraga. Begitu Ustazah Anis. Ya, baik. Selanjutnya, ini ada pertanyaan, apakah anak-anak itu membawa mukena ya? Ini untuk sehari-hari anak kan membawa bekal. Tadi sudah diterangkan setiap hari membawa bekal, kecuali hari Sabtu ya Ustazah Nuril tadi sudah Mm-mm. diterangkan. Jadi terus ini ada juga pertanyaan tentang mukena. Apakah anak membawa mukena dan ditinggal sekolah? Oh, Terus ada lagi, kalau eh, eh, oh ya dijawab dulu ya Ustazah Nuril ya. ya baik untuk mukena ini anak-anak nggak perlu mah karena kan masih belajar sholat dan juga bajunya anak-anak ini sudah mendukung untuk belajar sholat karena tertutup. Nanti tapi kalau untuk kelompok A Kok ini macet masih ya? belum membawa apa-apa. Nah, ya. Begitu Baik, sudah Ustazah terjawab Anis. ya, Mas. Ye. Selanjutnya ini Ustazah, dari mamahnya Abizar mau bertanya tentang kurikulum sesi tahfidz yang bukan akselerasi tapi untuk semua dengan tujuan hafalan surah pendek apa ada ya Ustazah? Jadi Maksudnya di luar sesi tahfidz. Sebenarnya kalau kalau ini kalau di kelas setiap hari kan kita baca ya Ustazah mm, Nuril. iya. Setiap kelas di setiap hari Senin sampai Kamis kita itu ada sebelum apa murojaah hafalan surat pendek. Tapi yang untuk tahfidz itu kan yang di luar yang lebih lebih dari teman-teman yang lain. Seperti itu ya Ustazah Nuril. Iya, betul Ustazah Anis. Jawaban. Jawabannya Iya. sudah dijawab oleh Ustazah Anis. Iya, Tinggi. terima kasih. Karena di kelas seperti Iya, itu betul. kejadiannya. Ini ada yang minta share tentang Dari materinya Ustazah G Nuril. nanti bisa di-share. Iya. Terus ini dari siapa ini? Ini apakah nanti bisa pada pertengahan masa belajar memungkinkan perpindahan kelas
karena kebetulan putra saya kembar dan rencana awal saya ingin pisahkan kelas terlebih dahulu agar masing-masing bisa mandiri. Namun jika saat pertengahan belajar ternyata keduanya tidak nyaman hingga mengganggu proses belajar, apakah boleh keluarnya kelasnya kemudian digabung? Seperti itu, Ustazah Nurin. Em, ya, ini kan masih rencana ya, Maya. Tapi Iya, sebenarnya Ustazah. itu, tapi sebenarnya itu kalau eh, perpindahan kelas itu nantinya itu akan mempengaruhi itu jumlah dari kelas yang dituju begitu. Jadi nanti ada kelas yang sedikit muridnya, kemudian ada kelas yang overload. Nah, ini dalam satu kelas kita kan ada kira-kira 19 anak ya. Jadi nanti kalau misalnya ditambahkan ke yang ini, ke yang satu, itu kan yang satunya itu nanti, astagfirullah. Sebentar ya, Ma. Mohon maaf ini baterai saya ternyata. Oh, ya. Ada kendala sedikit. Sebentar, Ustazah Nuril masih Iya, mohon maaf. pindah posisi. Ya. Lowbat laptopnya lupa Iya, iya. tidak dipasang ini. Ya, tadi itu mengenai apa namanya? Pindah kelas, pindah kelas Pindah di kelas ya. pertengahan. Iya, iya. Iya, mari kita bersama-sama berusaha, kita coba semoga Ananda ini bisa bisa apa? Bisa nyaman berada di kelasnya masing-masing ya, Ma. Semoga saja tidak akan ada perpindahan kelas karena kalau dipindah kelasnya itu akan tidak nyaman untuk semuanya. Begitu Ustazah Anis. Assalamualaikum Iya. Ustazah, maaf ini tadi saya yang bertanya. Eh, Oh iya, apa boleh minta saran baiknya sejak awal biar tidak ada perpindahan kelas? Apakah lebih baik memang digabung aja atau nggak apa-apa dipisah? Maksudnya apa bisa memberikan saran baiknya seperti apa untuk oh case gitu. saya? Eh, Sebenarnya kalau anak kembar itu memang lebih baiknya itu dipisah, Mas, supaya mereka itu tahu apa ya bahwa walaupun mereka berdua, tapi mereka itu sudah punya pribadi masing-masing begitu. Nah, masalahnya ini karena kita masih belum tahu ya bagaimana kepribadiannya mereka, jadi nggak apa-apa kita kita coba saja eh, kita usahakan supaya anak-anak ini nyaman dengan temannya masing-masing. Pengalaman kami di sini itu anak kembar itu memang dipisah kelasnya, begitu, Ma. Dan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada yang eh, bermasalah. Malah ada yang karena permintaan orang tua, satu kembar itu dijadikan satu, tapi pada akhirnya itu tidak bisa apa ya, tidak bisa mandiri, saling ketergantungan. Kalau yang ini nggak mau tidak melakukan, yang satunya juga tidak mau melakukan. Kalau yang satunya nggak masuk, yang satunya juga ikut nggak masuk gitu. Begitu, Iya, Mas. oke kalau gitu saya ini aja manut Ustazah. Makasih sebelumnya. Oke, oke, matur nuwun ya. Masih ada lagi Ustazah Nuril, ini tentang apakah ada buku panduan untuk orang tua di rumah yang membantu stimulasi anak-anak sesuai perkembangannya. Karena mengingat di rumah itu kegiatannya lebih banyak. Seperti itu Ustazah Nuril. Bagaimana? Bagaimana Buku panduan, itu apakah ada buku buku panduan panduan? untuk orang tua di rumah yang membantu stimulasi anak sesuai perkembangannya? Karena mengingat kegiatan anak lebih banyak di rumah. Oh, begitu ya.
Kalau panduan untuk itu masih belum ada. Jadi yang panduan orang tua itu isinya itu masih doa-doa, hafalan hafalan doa yang biasanya di apa namanya dilakukan di sekolah seperti itu supaya orang tua bisa ikut bersama-sama me, bersama-sama melatih anaknya untuk berdoa begitu. Kalau untuk yang di rumah bagaimana panduan untuk perkembangan stimulasi perkembangan itu masih belum ada. Biasanya pengetahuan seperti itu akan kami berikan melalui kelas-kelas parenting yang kami adakan. Begitu. Gitu Ustazah Anis. Ya, sudah terjawab ya, Ma. Ini ada pertanyaan yang langsung saya jawab aja. Apakah hari Sabtu nanti masuk ya? Masuk, tapi bulan Agustus ya, Ma. Ya, Itu. betul. Terus selanjutnya, Ustazah, kalau Senin langsung saya tinggal, kebetulan anak saya berani. Bagaimana Ustazah? Pasti boleh ya Ustazah Nuril langsung ditinggal Boleh, berarti monggo, nggih. seperti itu. Ini minta materi, oke, nanti di-share. Terus ini ada izin tambahan jika pakai kaos kaki selain putih apakah boleh Ustazah? Selain Eh, putih. pakai kaos kaki putih saja mungkin lebih mudah untuk membeli ya. Di mana-mana, di mana-mana ada ya, Ibu. Eh, kaos kaki putih selain putih itu mungkin hari Sabtu saja Ibu. Jadi kalau hari Senin sampai Jumat tetap pakai kaos kaki putih. Baik, Ustazah Nuril, ini ada pertanyaan juga, apakah ada target hafalan untuk kelas TKA? Apa saja surahnya? Seperti ini. Ada targetnya ya Ustazah Anis ya. Ya. Untuk TKA itu sampai dengan Alfil sampai semester 2 itu sebenarnya alfil, tapi untuk yang ya, tahfidz biasanya melebihi dari itu, Ustazah Nuril. ya, itu ya Maya. Nanti kalau ingin tahu bisa ditanyakan kepada Ustazah kelas masing-masing, Ma. Selanjutnya, apakah tidak mungkin diadakan pemesanan seragam, Ustazah, untuk yang dari KB ke TK? Kan sudah ya, Ustazah. Kemudian untuk Iya, pentas, kenapa harus hari kerja? Karena kami di sekolah di rumah sakit. Karena kami sekolah di rumah sakit tidak memungkinkan untuk cuti. Mungkinnya mamahnya itu kerja di rumah sakit sehingga tidak bisa cuti. Kenapa harus hari kerja waktu hari pementasannya? kerja. J. Iya. Kenapa harus hari kerja? Karena memang itu kegiatan sekolah biasanya itu kami lakukan di hari sekolah gitu, Gema. Dan eh, biasanya karena kami ini ada hubungannya dengan gedung dan lain-lain, itu biasanya kalau gedung itu di hari sekolah itu jatuhnya itu tidak mahal gitu. Kalau yang di apa namanya di hari Hari libur. Sabtu atau Minggu atau weekend itu biasanya lebih mahal begitu. Eh, jadi ya selama ini pentas seni memang kami lakukan di hari sekolah begitu, Ma. Baik, Ustazah Nurin, ini ada lagi eh, minta saran Ustazah bagaimana kalau dokumentasi anak-anak selama proses belajar didokumentasikan dalam satu file yang bisa diakses di Google Drive sehingga bisa diakses kapanpun dan dicantumkan barcode di rapot akhir semester. Terima kasih. Seperti itu Ustazah Nurin, bagaimana? Ya, terima kasih atas sarannya, Ibu. Mungkin nanti kita mau belajar dulu ya untuk ini mencantumkan barcode di rapot akhir semester itu supaya supaya kelihatan semua ya ininya fotonya atau bagaimana ya. Jadi eh, kita akan pelajari dulu. Untuk sementara dokumentasi anak-anak masih seperti yang saya jelaskan tadi ya. Untuk yang Ustazah menyampaikan pada saat
di WA grup untuk kegiatan besar dan di status untuk kegiatan pembelajaran. Gitu, Ustazah Ya. Anis. Ye. Ini ada pertanyaan untuk layanan psikologi tadi seperti apa ya Ustazah? Layanan psikologi. Itu observasi psikologi, Ma. Observasi psikologinya ini untuk mengetahui perkembangan anak-anak. Jadi biasanya kami melihat perkembangannya selama di sekolah itu bagaimana, begitu. Jadi beda dengan laporan perkembangan anak yang dari sekolah. Nanti di situ akan ada apa ya? Ini saya kebetulan kok nggak bawa contohnya ya, Ustazah. Layanan psikologi. Itunya itu apa aja? Jadi seperti bagaimana perkembangan sosial emosionalnya, bagaimana perkembangan kognitifnya. Tapi biasanya kami bekerja sama dengan lembaga psikologi, Mah. Begitu. Jadi di sini kalau kami lihat nantinya ada hampir sama sebenarnya dengan laporan dari sekolah. Jadi di sini ada observasi umum, biasanya gambaran sikap yang ditampakkan atau ditampilkan. Apakah mampu bekerja sama, mudah memahami instruksi, kemudian ada aspek-aspek psikologisnya. Jadi ada aspek kognitifnya, aspek afeksinya, kemudian bagaimana kesiapannya selama di sekolah. Begitu. Gitu gimana? Ustazah Anis? Ya, baik. Ini ada pertanyaan, apakah ada fasilitas antar jemput sekolah, Ustazah? Tidak ada. Cari sendiri berarti di luar. Ya. Nggih, nggih. Baik, ini ada tentang seragam, Ustazah Nuril. Ini saya mau beli seragam biru putih dan kotak-kotak karena dipakai 2 hari. Apakah harus menunggu tahun depan? Saya mohon bisa ya, Ustazah, beli seragam lagi karena anak saya aktif berkeringat. Dia harus ganti baju tiap hari. Begini, kalau begitu begini saja, Ma. Coba nanti melalui ustazah kelas masing-masing, mama yang ingin beli itu berapa banyak. Kalau memang memenuhi minimal yang harus dipesan, minimal pemesanan dari penjahitnya, itu bisa kami buka kembali. Tapi ya memang tidak bisa cepat ya, Ma. Jadi memang menunggu kira-kira 3 bulan untuk pemesanan seragamnya. Sedangkan kita juga sudah tempo hari juga sudah memberitahukan untuk pemesanan seragam ya Ustazah ya yang mau pesan begitu. Sudah mulai awal semester 2 gitu. Tapi monggo kalau memang mau siapa saja yang pesan bisa disampaikan kepada Ustazah nanti di Ustazah wali kelas masing-masing. Begitu Ustazah Anis. Yeah. Ini masih tentang seragam Ustazah Nuril yang kemarin sudah pesan dari KB, kapan ya bisa diambil? Dan ini untuk nama, mungkin anak baru ini, untuk nama itu letaknya di sebelah dada sebelah mana ya Ustazah? Untuk nama. Kalau untuk nama itu di sebelah kanan, sesuai dengan pemberitahuan yang sudah kami sampaikan yang ada di dalam baju seragam.
Kemudian untuk yang sudah memesan baju seragam ini hari Senin bisa diambil di TK. Di TK mengambilnya ya, bukan di KB. Jadi waktu pulang sekolah bisa diambil ke TU gitu Iya, ya Ustazah iya. Nuril. Ya, Iya, baik. iya Bu Anis. Ini ada lagi Ustazah tentang seragamnya Ananda Naya. Kemarin kurang merah kuning karena berlubang saat diterima. Apakah ada kemungkinan saat MPLS anak saya belum bisa memakai seragam merah kuningnya? Sudah bisa diambil kalau Naya. menurut ya Naya. Kalau menurut ini dari bagian administrasi sudah bisa diambil Ibu. Hari Nanti Senin hari itu ya Senin berarti ya. monggo. Ya, Nah, berarti Rabu Kamis sudah bisa diambil, Ma. Bisa dipakai maksud saya. Masih sudah bisa iya. dipakai. Baik, untuk selanjutnya pembagian kelas apakah nanti langsung di-invite? Ya, saya jawab ya, Ma. Ya, langsung di-invite nanti sama ustadzahnya. Terus mohon izin panggilan di sekolah kepada ibu guru itu Bunda, Ustadzah, Ibu Guru atau Miss Matersuwon. Ustadzah, Ma. Langsung saya jawab aja Ustadzah. Jadi manggilnya Bu Guru itu Ustadzah. Baik, terus untuk nanti bisa minta rangkuman yang dibahas. Oh, materinya ya, Mai. Nanti sama Ustadzah ini nanti akan di-share. Baik, lanjutnya hasil perkembangan. Setiap kali kami membaca hasil laporan perkembangan dalam bentuk narasi, kami kurang memahami gambaran realnya seperti apa. Apakah dimungkinkan menggunakan suplemen atau tambahan laporan dalam bentuk angka atau kurva atau diagram dengan perbandingan terhadap perkembangan yang seharusnya atau target dari sekolah? Berarti seperti SD. Bagaimana Ustazah Nuril? Iya. Eh, karena di TK atau di PAUD ini memang pelaporannya itu narasi, ya Bapak. Jadi kalau mengenai pakai kurva atau diagram berarti kan ada nilai. Nah, ini yang kalau di PAUD itu tidak ada penilaiannya, tidak berupa nilai begitu. Jadi memang semuanya itu tidak berupa angka. Jadi semuanya itu melalui penilaiannya proses. Jadi tidak ada ujian akhir, ujian semester, sehingga memunculkan angka-angka. Tidak ada. Jadi ya, kalau Bapak memang kurang memahami tentang narasi yang disampaikan oleh Ustazah, monggo silakan bisa bertanya kepada ustazahnya bagian mana yang sekiranya belum dipahami sehingga nanti akan dijelaskan oleh ustazahnya. Begitu ya Ustazah Anis kira-kira. Iya. Iya, betul. Ini ada saran ini bagaimana sih Us kalau umpamanya Rabu atau Kamis itu biar bajunya tidak dipakai 2 hari, diganti baju bebas batik. Kas umpamanya perempuan memakai batik dan berjilbab rapi. Itu usulannya. Iya, Ya, benar nggih seperti Ibu. itu. Kalau terima kasih untuk saran dan usulannya. Memang dulu kami pernah memakai baju batik ya, Ibu. Tapi kemudian ada yang keberatan karena kan sudah ada seragam. Jadi nanti kalau batik akhirnya Ibu dan Bapak membeli lagi. Jadi menurut saya kita maksimalkan yang seragam yang sudah ada di Al-Fajar saja. Gitu Ustazah Anis. Mungkin kalau ada momen-momen tertentu ya Ustazah, umpamanya hari batik bisa kita pakai seperti itu ya Ustazah Iya, Nuril, biar itu. berbeda seperti hari biasanya. Biar Ini yang berbeda, terakhir ya, semoga betul. ini yang terakhir apakah nanti diajarkan calistung Ustazah? Nah, ini Ustazah Nuril. Oh, calistung. Calistung ini tentu saja kita kenalkan ya. Jadi calistung untuk di anak usia dini ini mengenalkan, bukan calistung yang membaca BA, BA, BIB seperti itu. Itu nanti ada, kita kenalkan juga seperti itu, tapi nanti di kelompok B, Ibu.
Kalau di kelompok A ini kita kenalkan dulu untuk hurufnya, angkanya, kemudian kita kenalkan juga anak-anak tentang dengan mendongeng, tentang huruf dan angka itu dengan bermain seperti itu. Jadi tidak yang calistung itu dengan buku, kemudian dengan pensil, karena kan mereka juga anak-anak usia dini ini masih bermain ya. Jadi semua pembelajarannya memang melalui bermain. Tapi insya Allah selalu kita kenalkan kepada anak-anak sehingga nantinya anak-anak itu tidak kaget apabila melihat buku, angka maupun huruf gitu. Begitu Ustazah Anis. Waduh, ini tambah lagi Ustazah Nuril pertanyaannya. Iya, Ustazah, nggih, ini monggo. tentang penjelasan jam masuk TKU. Kenapa TKB yang nantinya persiapan masuk SD malah masuk siang, sedangkan untuk TKA yang baru pertama masuk sekolah malah masuknya pagi. Kenapa tidak ditukar jadwal, Ustazah? Seperti Nggih, itu. memang kelompok B itu masuk siang karena ada kegiatan sholat duhur berjamaah. Itu sholat duhur berjamaah ini kami laksanakan supaya anak-anak nanti di SD-nya terbiasa untuk sholat duhur berjamaah. Begitu. Sedangkan untuk anak kelompok A memang masuk pagi karena waktunya juga hanya 2,5 jam. Sedangkan yang kelompok B itu waktunya lebih panjang, jadi kami masukkan di yang siang. Begitu, Ibu. Baik, Ustazah Nuril, ini saya langsung jawab, apakah nanti untuk masuk kelas diinfo, nanti langsung diinvite sama Ustazah kelas masing-masing ya, Ma. Yang terakhir ini, apakah ada target tertentu dalam pembelajaran calistung, Ustazah? Karena untuk anak yang belum mahir calistung, apakah bisa dipandu sampai bisa? Terima kasih. Ya, karena di anak usia dini, Ibu, itu kami memang tidak diperkenankan sebenarnya untuk mengajari calistung. Mengajari itu dalam artian dia harus bisa baca. Itu memang kami tidak diperkenankan. Memang aturannya seperti itu. Akan tetapi tetap di sini itu kami kenalkan. Kami kenalkan dengan cara bermain, dengan cara dongeng. Ini masih kelompok A ya Ibu ya. Nanti kalau kelompok B persiapan untuk masuk SD itu kami kenalkan juga tentang gabungan-gabungan huruf dan menjadi kata atau kalimat. Kami kenalkan kalimat-kalimat pendek, kemudian kami kenalkan kata-kata yang bisa mereka baca. Di sini kami juga ada buku menabung kata. Jadi di sini untuk anak kelompok B nantinya bisa menabung katanya, menabung menulis kata-kata yang sudah dia kenal. Jadi seperti itu, Ibu. Jadi kami tidak menekankan anak harus bisa membaca pada saat nanti lulus dari kelompok B. Begitu, Ustazah Anis. Ya, baik. Untuk selanjutnya ini pertanyaan mungkin tentang TPH, Ustazah. Tentang TPH itu apa sudah dibuka untuk TKA? Seperti itu. Untuk di Gria TKA Quran, ya. Oh, Di, ya. ya, TPH Nanti di akan Gria ada Quran. info. Nanti akan ada info ya Ustazah pada saat masuk ya Ustazah Anis. Iya, Karena Ustazah betul. Anis ini yang di TPQ sebagai staf pengajar di TPQ, Ustazah Anis mungkin bisa menyampaikan nanti ya Ustazah Anis Ya, kalau pada nanti saat menunggu. masuk ya. Iya, nanti ada pengumuman Oke. selanjutnya. Baik, ini apa mau nanya kenapa hari Sabtu harus masuk ya, Ustazah, mengingat kakaknya kalau Sabtu libur, kakaknya di SD swasta Islam. Seperti itu, Ustazah Nuril. Oke, Ibu, karena waktunya di sini itu sempit sekali, hanya 2,5 jam ya. Dan hari Senin sampai Kamis itu anak-anak sudah kegiatan pembelajaran yang full, ditambah mengaji, hafalan.
dan lain-lain. Sehingga untuk kegiatan penunjang ini memang kami khususkan di hari Jumat dan Sabtu. Jadi hari Jumat dan Sabtu ini anak-anak memang sengaja masuk untuk bergiliran melakukan kegiatan penunjang. Itu nggih. Gitu Ustazah Anis? Sudah tidak ada lagi saya rasa nggih. Sebentar Ustazah Nuril, saya tertutup. Yang saya satu ini ada terlewatin tadi ternyata di atas. Apakah ada kalender akademik ya Ustazah? Apakah kami nanti diberikan kalender akademik Ya, dari sekolah mungkin ya kalender Ustazah? kalender akademiknya ada di buku panduan orang tua Ibu. Nanti kami bagikan pada saat hari Senin tanggal 15. Baik, alhamdulillah akhirnya sudah semua ini sudah saya bacakan Iya. semua Ustazah Nuril. Untuk Insya Allah maaf Ustazah Anis, Iya. untuk link absensi mungkin link bisa absensi ya sudah di-share. ini sedang di-share, bisa diisi. Oke. Nanti mama-mama mengisi link absensi ya supaya kami bisa melihat hari ini siapa saja yang sudah hadir dalam Zoom sosialisasi pembelajaran. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan penjelasan Ustazah Nuril yang semoga sudah bisa merangkum semua pertanyaan dari mama-mama sekalian. Baik, Ma, untuk acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang disampaikan oleh Ustazah Hajah Siti Hilmiah Sarjana SOSI kepada Ustazah Hilmi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, marilah kita bersama-sama berdoa. Marilah kita awali dengan bacaan Ummul Quran, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Kita khususkan yang pertama buat kita semuanya. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberi kesehatan jasmani rohani. Semoga kita diberikan umur yang panjang barokah dan diberikan rezeki yang lancar, halal dan barokah. Yang kedua, kita khususkan buat putra-putri kami semuanya, kita semuanya. Semoga dijadikan putra-putri yang solih dan solihah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna untuk agama nusa dan bangsa. Semoga mereka dimudahkan dalam menuntut ilmu. Dan ilmu yang mereka dapat, semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat, barokah, fid dini wa dunya wal akhirah. Sukses selalu, bisa menjadi kebanggaan kedua orang tua. Amin. Biniyati doa wassalamu ala qabul wala kulli niyatin sholihan tawbil hajatina bi barakati yaumi jum'ah bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخير في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير.
Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Allahumma ja'al auladana, ya Allah jadikanlah anak kami. Allahumma rzuqna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati surat al-Fatihah. Iya kan iya kan sa'id ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, hadirin yang saya hormati, dengan berakhirnya pembacaan doa, maka acara sosialisasi program pembelajaran kelompok A TK Islam Al-Fajar tahun pembelajaran 2024-2025 usai sudah. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai pengantar acara, mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Impianmu terbangkanlah tinggi, tapi selalu pijakkan kaki di bumi. Senyumlah kembali, bahagiakan hari ini. Buatlah hatimu bersinar lagi. Bila ingin lebih damai di dunia, berbagilah bahagia yang telah kau punya. Percayalah segalanya telah diatur semesta agar kita mendapatkan yang terindah. Kini hatimu terasa semua lebih sempurna karena kau hidup dengan seutuhnya. Bila ingin hidup damai di dunia, bahagialah dengan apa yang kau punya. Walau hatimu merasa semua